saya cuma ingin ya mengatakan kepada seluruh pemuda Indonesia bahwa kita harus sama-sama sadari dan pahami bahwa sebuah peradaban itu tidak bisa lepas dari partisipasi pemuda. Ya, untuk mewujudkan sebuah peradaban yang itu bisa baik atau buruk, itu pasti ada peran serta pemuda. Nah, hari ini kita punya cita-cita menuju Indonesia emas. Maka saya mengajak seluruh pemuda berpikir ya, bagaimana kita seluruh pemuda Indonesia, bagaimana menciptakan Indonesia emas itu ke depan. Karena kitalah pemilik peradaban, anak-anak mudalah pemilik peradaban. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blogger sekalian, balik lagi dengan blog 29C Production. Kali ini kita dapat kesempatan nih berdiskusi langsung dengan sosok yang sangat luar biasa, sosok yang bernama Haris Pertama, Bang ya. Kakanda Haris Pertama ini adalah sosok yang sangat luar biasa yang merupakan ketua umum dari DPP KNPI. Nah, jadi hari ini blog 29C Production akan ngobrol banyak tentang masalah kepemudaan, seperti tagline kita yaitu berani berbicara beda. Bang Haris Pertama, Bang, kita ngobrol masalah kepemudaan nih Bang. Karena kalau berbicara tentang kepemudaan, tentunya pemuda kedepannya tuh akan menjadi hal yang sangat utama bagi bangsa kedepannya. Karena mau tidak mau, bangsa Indonesia ini kedepannya akan dimasuki oleh raksasa sosial yang pastinya membutuhkan kehebatan pemuda-pemuda Indonesia itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin tanya nih sama Abang, menurut Abang pemuda Indonesia sekarang ini gimana sih Bang? Ya, sebetulnya pemuda Indonesia ini, ya hari ini kan kita sudah memasuki era bonus demografi ya. Usia produktif itu kan hari ini menurut data itu sudah terbanyak. Nah, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mengarahkan para pemuda-pemuda Indonesia kepada skill yang memang difokuskan untuk dikembangkan di Indonesia, khusus bagi para pemuda, sehingga tercipta sebuah kemajuan ya negara yang kita cintai ini. Jadi dalam sebuah peradaban itu, saat misalkan pemudanya tidak punya skill fokus ya, akhirnya yang terjadi adalah simpang siur masa depan bagi pemuda-pemuda yang ada di sebuah negara atau sebuah peradaban. Contoh, misalnya simpang siur yang terjadi adalah misalkan di Irak, bingung mau ngapain pemuda-pemudanya saat banyak. Akhirnya yang ada pembahasannya adalah masalah perpecahan, bukan masalah persatuan. Nah, di Suriah juga seperti itu. Terjadi perang kan karena memang anak-anak mudanya bingung mau ngapain. Banyaknya pengangguran dan lain-lain. Nah, di Indonesia ada beberapa program pemerintah yang saya sempat dengar, dan bagi saya itu adalah sebuah sesuatu yang memang harus kita dapati, miliki ya, atau kita ikuti. Nah, sesuatu itu apa? Misalkan petani milenial, ada program pemerintah. Nah, petani milenial ini saya lihat cukup bagus. Ya, banyak negara-negara yang memang mempunyai banyak petani-petani, ternyata sukses juga negara tersebut. Ya kan, yang bikin gak sukses kan karena banyak tengkulak. Nah, terusnya bahasa petani ini juga di kalangan anak muda juga kan masih tidak familiar. Pasti kalau kita bicara petani, pasti kan bicaranya tentang kemiskinan. Ya, kalau jadi petani pasti itu hidupnya nggak akan kaya. Padahal banyak petani-petani ini jika memang itu fokus ya, pasti kan ada juga petani jagung, misalnya petani beras yang menjadi kaya raya kan banyak. Nah, inilah yang harus benar-benar diedukasi oleh pemerintah ya, dipromosikan kepada anak-anak muda. Karena kenapa petani milenial ini bagus? Ya karena petani milenial ini, wilayah pertanian itu sangat mendukung sekali ya
namanya program tersebut karena sisi biografis Indonesia sendiri. Nah, di Indonesia sendiri kan bisa dilihat bagaimana ya tanah-tanah Indonesia ini tanah-tanah yang subur makmur. Jadi saat menanam apapun kan bisa jadi ya ditopang dengan situasi alamnya, cocok petani milenial. Nah, ada yang kedua misalnya masalah kewirausahaan. Ya. Kenapa kewirausahaan ini cocok? Ya, misalnya UMKM dan lain-lain. Ya, hari ini kan Indonesia ini adalah negara konsumen terbesar. Ya, yang mempunyai konsumen terbesar, pembeli terbesar. Ya, sedangkan akhirnya saat negara kita menjadi negara konsumen yang terbesar, maka kita hanya dijadikan alat ya oleh pihak-pihak luar yang mencetak suatu produk, pasti pemasarannya di Indonesia. Jadi ladangnya gitu. Jadi ladangnya. Nah, bagaimana kita untuk misalnya memanfaatkan situasi ini bahwa kita adalah negara yang konsumtif, maka kita harus menciptakan yang namanya UMKM atau kewirausahaan kemandirian ya di tingkat anak-anak muda kita sendiri, sehingga perputaran ya konsumtif ini, konsumen ini tetap berada di Indonesia, bahwa produk-produk Indonesia sendiri yang mereka beli. Jadi itu sebetulnya program yang sangat bagus ya. Tinggalkan permasalahan pemuda, pasti permasalahan modal. Modal. Nah, permasalahan modal inilah yang harus benar-benar pemerintah fokuskan. Mana sih usaha-usaha pemuda nih yang memang nantinya efeknya bukan hanya bisa sukses di dalam negeri tapi sampai ke luar negeri. Ada beberapa di daerah Sulawesi kalau nggak salah. Saya ketemu teman-teman KNPI yang membuat keripik-keripik pisang itu dalam sebuah kemasan. Ternyata itu dikirim ke Jepang. Berarti kan produk kita juga bisa laku di luar. Bisa ekspor. Nah, tinggal permasalahannya adalah permasalahan permodalan. Nah, pemerintah harus fokus kepada pemuda-pemuda Indonesia dalam hal ini. Oke, jadi memang yang harus ditekankan adalah selain modal tadi yang Abang bilang tadi adalah masalah soft skill pemuda dalam bidang sektor teknologi, ekonomi gitu kan Bang. Nah, terus yang saya tahu nih Abang juga kan dulunya sebagai aktivis yang luar biasa gitu Bang, yang sangat berani dalam menyampaikan suara-suara terhadap pemerintah ataupun terhadap hal-hal yang menurut kita sebagai pemuda ini nggak selayaknya gitu. Jadi saya pengen tahu nih Bang, kunci Abang bagaimana kita itu sebagai pemuda harus berani menyuarakan gitu ketika ada hal yang memang tidak harus yang terjadi dalam masyarakat gitu. Ya jadi kan gini, yang kita bingung apalagi khususnya teman-teman mahasiswa ya, bahwa hari ini kan bukannya berani terhadap pemerintah, tapi kita sebagai pemuda juga harus mendukung pemerintah saat memang program yang dilakukan pemerintah ini baik bagi masyarakat, khususnya pemuda Indonesia. Kenapa? Kalau baik harus kita dukung. Karena kita ini sebagai pemuda ini, kita yang pemilik peradaban. Bukan hari ini yang misalnya yang sudah umur 50 ke atas yang memiliki peradaban. Masa depan Indonesia ini ada di anak-anak muda yang usia 20 sampai 30 tahun. Bahwa mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan, mereka yang menentukan nasib ini negara. Jadi bahwa ada kritis-kritis terhadap kebijakan pemerintah ya, kritik-kritik ya. Lah itu harus dilakukan jika itu tidak baik bagi masyarakat dan khususnya masa depan bangsa ini. Contoh misalnya, saya juga pernah mengkritik masalah adanya vaksin berbayar sempat ya, yang kedua itu. Saya tolak bersama kawan-kawan. Tapi toh ternyata Pak Presiden juga mendengarkan. Akhirnya tidak jadi itu vaksin berbayar yang dikelola oleh BUMN. Nah, ini kan juga harus ada di dalam jiwa-jiwa pemuda dan mahasiswa Indonesia. Bukan kita asal kritik, enggak, kita punya solusi kok. Bahwa apa yang kita utarakan, apa yang kita tidak sepakati dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, harus ada alasannya. Bukan sekedar tolak atau mendukung. Ya. Misalnya masalah vaksinasi. KNPI bersuara, ayo sukseskan vaksinasi. Kenapa sukseskan vaksinasi? Ya kita anggap bahwa hari ini solusi dari menghentikan pandemi COVID-19 di Indonesia ini salah satunya adalah dengan mensukseskan vaksinasi.
bahwa ada masyarakat, kelompok masyarakat yang tidak ingin divaksinasi, itulah yang kita sebagai pemuda harus edukasi kepada mereka. Nah, saat semua sudah tervaksinasi kan ternyata juga bagus juga kok untuk situasi bangsa ini. Nah, misalnya ada yang negatif-negatif ya kita kritisi juga. Jadi jangan sampai ya bahwa dianggap tidak ada pernah semua kebijakan itu akan baik. Ya, pasti ada yang keliru. Saya tidak bilang salah. Tapi ada mungkin kebijakan dari pemerintah yang keliru. Yang keliru inilah yang harus kita sebagai pemuda ya coba berbicara. Tolong ini kita ada solusi. Misalnya Bapak keliru dalam kebijakan hal seperti ini, baik itu dari tingkat misalnya pemerintah pusat maupun sampai tingkat pemerintah daerah. Jadi pemuda-pemuda itu harus mulai memberanikan diri. Jadi saya juga menginginkan bahwa teman-teman mahasiswa khususnya pemuda itu juga berpikirnya bahwa hari ini kita itu bukan sekedar misalnya mengatakan ini salah, tapi nggak ada solusi. Ya kalau ini salah, apa kebijakan pemerintah salah, solusinya kasih dong. Ya, misalkan pemerintahnya benar, ya kita harus dukung. Jadi tidak boleh demi kebaikan berbangsa dan bernegara kita cuma asal bisa tolak dan dukung. Tapi harus ada alasan-alasan itu. Itu loh. Jadi pedoman atau dasar kita berani berbicara terhadap pemerintah ataupun instansi lainnya adalah selain kita memberikan kritik harus ada juga solusi kita berikan, begitu Bang ya? Iya dong. Karena kan gini loh, saat misal kebijakan pemerintah saya katakan salah, apa sih solusi dari Haris? Misalnya ada orang yang mengatakan misalnya tolak vaksinasi, ya kan? Terus solusinya apa kalau tolak vaksinasi? Jangan tolak aja dong. Bahwa misalnya oke, vaksinasi nggak boleh. Misalnya ada usulannya, makan bawang aja atau apa, kan itu harus ada solusi. Solusinya misalnya makan bawang, rajin-rajin makan bawang misalnya. Itu bisa memberantas pandemi COVID. Ya coba kita lihat solusi dari mereka apa. Jadi jangan asal kritis. Saat misal saya juga berbicara masalah vaksinasi yang berbayar, kenapa saya tidak sepakat? Ternyata kan ada saya solusinya. Buktinya negara-negara luar banyak bantu vaksin kok ke Indonesia. Vaksinnya kemana? Ya kan? Kan itu solusi dari saya. Gunakan dulu vaksin yang ada, tuntaskan dulu kewajiban pemerintah dalam misalnya menjamin kesehatan warga negaranya. Karena itu kan wajib ya pemerintah bagaimana menjamin kesehatan masyarakat yang ada di negaranya, khususnya Indonesia. Itu tertuang ya dalam Undang-Undang Dasar. Nah, saat sudah dilakukan oleh pemerintah, misalnya vaksinasi yang wajib 2 kali, pemerintah sudah lakukan itu, bahwa yang ketiga atau yang keempat mau berbayar itu terserah. Tapi kan ternyata juga vaksinasi ketiga booster juga nggak berbayar. Berarti apa? Ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang keliru. Saat saya kritisi atau teman-teman OKP lain atau pemuda lain kritisi, ternyata berubah juga gitu loh. Jadi memang ya sangat luar biasa tentunya kalau saya dengar dari apa yang Abang bicarakan tadi. Memang hal-hal yang Abang lakukan sebelumnya tadi masalah vaksinasi dan sebagainya itu menjadi motivasi saya pribadi Bang, dan tentunya untuk blogger sekalian yang ada di rumah. Nah, terus selain yang saya lihat nih yang dari biografi Abang, selain jadi ketua umum DPP KNPI, Abang juga sebagai founder komite aksi mahasiswa untuk reformasi nih. Itu apa sih Bang? Ya ini kan sebuah organisasi yang didirikan oleh teman-teman mahasiswa yang pada saat itu ya. Jadi gini, buah organisasi ini kan sebuah tempat untuk para pemuda atau kaum intelektual atau mahasiswa ya, untuk menunjukkan eksistensi dia, untuk menunjukkan kreativitas dia dan kemampuan dia. Maka dia masuk organisasi. Nah, di organisasi dia harus tunjukkan, bukannya sekedar menjabat ketua umum. Jadi saya buat organisasi ini bagaimana waktu itu teman-teman mahasiswa ingin menunjukkan eksistensi dia dalam dunia pergerakan. Maka kita bentuk yang namanya Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi. Nah, sama saat saya jadi ketua umum KNPI, saya kan bukan gagah-gagahan jadi ketua umum aja. Ada eksistensi saya, misalnya menghadiri acara-acara OKP seperti di Palembang ini,
ada LK2 HMI, saya hadir, ya kan? Saya juga sebagai Ketua Bidang Pemuda MN kami, ya, saya juga menunjukkan eksistensi saya bahwa saya sebagai pengurus MN kami juga bisa ikut ya berpartisipasi dalam LK2 HMI atau ada misal kegiatan-kegiatan OKP lainnya. Nah, disitulah sebetulnya organisasi ini dibutuhkan, ya, bukan untuk gagah-gagahan misal sedikit-sedikit dipanggil tamtum, itu nggak ada guna. Bahwa untuk menciptakan Indonesia ke depan lebih baik, maka harus pemuda-pemuda ini punya wadah. Hari ini kan ada banyak bentuk, ya. Selain organisasi juga ada komunitas. Betul kan? Tapi kan komunitas ini sebetulnya nama lain aja dari sebuah organisasi. Hampir-hampir sama gitu loh. Bahkan di komunitas ini saya lihat seperti dulu euforia manusia Indonesia atau pemuda Indonesia dalam berorganisasi. Ya. Bayangkan di dalam sebuah komunitas, misal komunitas motor, ada pemuda siap buang uang, buang waktu, ya, demi berkumpul, ya, demi hitungannya berkomunitas, jalankan hobi yang sama. Nah, ini kan yang harus juga tidak boleh hilang dalam sebuah organisasi, penerapan seperti itu gitu loh. Nah, terus yang saya ingin tanyakan nih Bang, sebagai umum DPP KNPI, apa pesan Abang untuk pemuda-pemuda khususnya di Indonesia nih Bang? Ya, saya cuma ingin ya mengatakan kepada seluruh pemuda Indonesia bahwa kita harus sama-sama sadari dan pahami bahwa sebuah peradaban itu tidak bisa lepas dari partisipasi pemuda. Ya, untuk mewujudkan sebuah peradaban yang itu bisa baik atau buruk, itu pasti ada peran serta pemuda. Nah, hari ini kita punya cita-cita menuju Indonesia emas. Maka saya mengajak seluruh pemuda berpikir, ya, bagaimana kita seluruh pemuda Indonesia, bagaimana menciptakan Indonesia emas itu ke depan. Karena kitalah pemilik peradaban, anak-anak mudalah pemilik peradaban. Bahkan bukan hanya 1-2 tokoh yang mengatakan itu, hampir semua tokoh di dunia mengatakan bahwa sebuah peradaban bisa berubah, ya, sesuatu apapun bisa dilakukan oleh para pemuda. Jadi pemuda-pemuda Indonesia harus mulai dari detik ini berpikir bagaimana memajukan negara yang kita cintai ini, memperbaiki sistem yang ada, dan juga kita juga jangan terjerembab pada misalnya hal-hal negatif yang ada pada saat ini. Nah, teman-teman blogger sekalian yang di rumah yang saat ini nonton, ya, jadi memang dari hasil diskusi kami berbicara dengan Abang Haris pertama ini sangat luar biasa, karena memang dari pengalaman beliau sebagai Ketua Umum DPP KNPI memberikan banyak motivasi sama kita yang sebagai pemuda ini perlu banyak pengalaman, perlu banyak masukan gitu ya Bang. Nah, jadi kami dari Blog 29C Production ini sangat terima kasih banyak nih sama Abang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama berdiskusi, membahas tentang pemuda, tentang bagaimana pemuda harusnya sebagaimana pemuda harus bersikap terhadap kemajuan bangsa Indonesia khususnya. Oke, mungkin